Assalamualaikum guys, ngaji nggone Bu Sutres. Cah anake mung buzu anjene bejokan kae. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu jamaah kang dipemuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, sepindah monggo kita tansah ngujukaken raos syukur dumateng Allah ingkang sampun paring rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayah sehingga wonten kesempatan sonten menjelang dalu menika kita sedaya saged silaturahim kempal manunggal wonten dalunipun dumarni sak keluarga kangge silaturahim ngaos sesarengan. Mugi-mugi amal ibadah kula lan panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salam beteng kusupan kita aturaken dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarganipun, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama lan sak pendherekipun lan dumateng tiyang-tiyang. Amin. Ibu yang dipemuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pinaringan sehat walafiat kita sedaya saged tindak lampah wonten majelis taklim wonten dinten menika jadwalipun Pak Markum izin ke Jogja nderekaken nggih ngaji, nggih perlu healing, nggih perlu refreshing, ya sok-sok ya tadabbur alam, ya sok-sok ya belanja, shopping. Nah, ini boleh nggih. Yang penting berjalan di dalam kebaikan nggih. Wonten dalu menika meski do mboten beto Minhajul Muslim mesti. Beto Pak. Enten sembatan, oke sembatan. Betono. Minhajul Muslim niku nggih, niku ngeten, jenengan beto angsal pahala, jenengan mboten beto mboten angsal. Amargi napa niate nggih. Nek ketika jenengan niati mbuh kuwi mau kanggo mbuh ora, ya biasane turune nek Pak Markum jadwale do ora nggawa. Nek sing pas gak metu wae. Nek sing pas gak metu. Nggih, jadi yang ikut andil dalam berinfak nggih, itu tetap dapat pahala. Mungkin jenengan saged buka halaman 315. Minhajul Muslim halaman 315. Cuma orang gowo, Pak. Pak. Ya 315. 3 macam kedzaliman, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. 3 macam kedzaliman. Zalim niku napa, Bu? Zalim niku mengani ayah. Jadi zalim niku mengani ayah. Nggih. Jadi posisi zalim niki dosanya besar sekali. Maka di sini ada 3 macam kedzaliman. Iki bar kula damel khotbah Jumat wau teng Kuyang. Yang pertama kedzaliman hamba Allah kepada Rabb-nya. Bentuknya adalah sikap kufur kepada Allah. Kufur ini adalah perbuatan seseorang. Orangnya namanya kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam.
Jadi orang kafir atau berbuat kufur menika jaminane neraka jahanam. Nah, hati-hati dengan kita. Ternyata dalam keseharian ya, yang menjadi masalah kita ini, dalam keseharian kita ternyata sok-sok kita ini berbuat ini, tapi tidak kita sadari. Yang menjadi masalah ini. Ya. Allah berfirman wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim, yaitu berbuat aniaya. Maka jangan sampai kita ini, kezaliman itu adalah bentuk syirik dalam beribadah kepadanya, yaitu memberikan sebagian dari peribadahnya kepada selain Allah. Allah berfirman inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik ini adalah perbuatan yang zalim. Ingat tuh, Allah ini memberikan rezeki kepada kita. Allah memberikan sehat sampai detik niki kita sudah sakit kumpul, sangat melangkahkan kaki ke majelis taklim. Ini saking Allah Subhanahu wa taala. Ojo nganti ibadah kula jenengan ini tercampur masalah kesyirikan. Misal panjenengan mengucapkan kalimat nggih, aku nek ora ana gawean iki gak lancar, ini masuk dalam kekufuran. Padahal yang memberikan Allah, bukan kita ini lancar karena ini ndak. Memang Allah ini menggendaki kari sarono niki kita ini lancar. Jangan karena ini. Ini kalimat-kalimat yang kadang-kadang kita utarakan ning dadekno peribadahan kula jenengan kepada Allah ini tidak diterima oleh Allah. Maka hati-hati. Nanti dalam bentuk lain kita akan dibenturkan apa? Tuhan kita ini bukan Allah lagi, tapi apa? Berupa materi, uang, kendaraan mewah, harta benda yang melimpah, emas. Misal jenengan duwe gelang kalung anyar lagi entek tuku, pilih ngaji apa nunggoni gelang kalung? Ngaji. Tenane. Lah engko nek dicolong wong. Dicolong wong. Nah. Ya nek dienggo wong. Nggih. Lha lagi entek tuku seharga 15 juta, Bu. Gek ora enek wong ning omah. Ora. Nah, ini ketika kula panjenengan pasrahkan kepada Allah, berjalan di jalannya Allah, pasti Allah akan menjaganya. Tetapi nek jenengan ragu-ragu, ngaji ora ya. Engko gek dicolong, gek Pak urung ndang teko-teko. Nah, ini akan dibenturkan dengan sifat kekufuran. Nggih, ketika kita berat dengan emas Raja Brana sing kita miliki, berarti kita ini kufur dengan yang memberikan nikmat, yang memberikan emas Raja Brana niki. Tapi ketika kita bismillah tawakkaltu ala Allah, wis ana dongane nggih, pasrahno nang ngene Gusti Allah. Lho kok ijeh ilang, Bu? Apa yang kita katakan? Wis tak pasrahne gone Gusti Allah, Mas yo duit siki wis tak mimi. Tak lumpuk-lumpuk, tak jepit-jepit nang ngisor lambi gitu, nganti ra nek wong ngerti lho kok ilang jeh. Ingat tuh, ini adalah bentuk apa? Bentuk Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar kita ini tidak kufur. Mungkin kok duit awake dhewe ilang, kurangnya kita bersedekah. Memang dengan cara itu Allah mengambil, ketika kula panjenengan ikhlaskan, ini akan menjadikan pahala sedekah. Kula nggih ngoten, riyen pitik kula ilang to, digawa anakku Mio. Nggih to? Terus mireng mboten? Ilang. Teko ngomah apa anak terus tak ajar? Ndak. Ya wes, kuwi memang Allah itu mengambil dengan cara itu. Nah, seperti ini, Bu. Maka jangan sampai kita terjadi sebuah kekufuran.
Gara-gara kekufuran ini, ibadah kula panjenengan ngaji kita semua ini tidak diterima oleh Allah. Yang dan yang ini. Anda nih masjid ya. Jawabannya tepat nih kok. Anda nih masjid lah. Jangan terdiam. Allah sifatnya adalah kufur. Orangnya namanya adalah kafir. Nanti di dalam kitab tentang dosa-dosa besar Az-Zahabi ya, di dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi itu mengatakan pembeda ya, antara orang kafir dan orang beriman adalah sholat. Nah, di sini letaknya itu dalam pembahasan lebih dalam. Maka monggo kula lan panjenengan jaga nggih, jaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, jangan sampai mencampur ibadah kita yaitu dengan kezaliman ataupun kesyirikan. Karena ibadah ini ketika kita tercampur tidak akan diterima oleh Allah dalam hal apapun. Misal nyambut gawe rapatnya lancar, moro nang ngene Mbah, ini juga tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi bolehnya apa? Meminta doa ya kepada orang yang dianggap alim, ini lagi diperbolehkan. Tapi ketika kita mendatangi sebuah kahin atau dukun, nah ini tidak akan menyelesaikan masalah, ya, tapi justru akan menambah masalah yang lebih rumit. Ya. Yang kedua, kezaliman seorang hambanya terhadap hambanya dan makhluknya yang lain. Ini jangan sampai terjadi di antara kita. Kezaliman bentuknya apa? Yaitu menyakiti atau menyinggung kehormatan mereka. Jadi kita ini tidak boleh menyakiti saudara muslim kita dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Itu ngantemi, jotosi, nah ini tidak boleh. Maupun dalam bentuk harta mereka tanpa alasan yang benar. Nabi bersabda, "Maka nas indahu matlamatun li akhi min 'ibdi aw min syai'in fal yatakhallalahu minhul yauman qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun shalikun ukhidha minhu biqadrin matlamatihi wa ilam yakul lahu kasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaihi." Barang siapa berbuat zalim terhadap saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lain, yaitu mulai ucapan, perbuatan, maka hendaklah ia meminta kekalalannya darinya hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak lagi ada. Maksudnya ngeten, awake dhewe nek ndek salah, mbah karo tanggane, mbah karo siapapun saudara muslim kita, ndang njaluk ngapura saat ini juga. Karena hadis ini adalah muttafaqun alaih. Semua imam menyatakan hadis ini sahih. Bukan hanya diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, tapi muttafaqun alaih. Hari ini juga sebelum dinar dan dirham ini tidak berlaku. Artinya apa? Sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijono kesempatan untuk meminta maaf, ijono kesempatan untuk apa? Kita ngelenggono untuk upamane memang betul-betul salah, ngakoni kesalahan kita. Dan sebaliknya, ojo rumangsa bener. Nah, ini kunci lho. Nek wong kuwi rumangsa bener, masalah ini tidak akan selesai. Walaupun saudara kita, jadilah kita seorang pemaaf. Nggih. Upamane nggih, kita ini sebagai betul-betul orang yang beriman, urung nganti njaluk ngapura, kita ini harusnya sudah memaafkan terhadap saudara muslim kita. Iki angel iki. Koyok wong tua ning anak.
anak kuwi upamane duwe kesalahan kaya apa, nggih. Wong tua ki apa ya ora arep njaluk ngapura nek dijaluki ngapura. Kira-kira memberi ndak? Nggih. Ono kalau kaya apa ngentekno bondo donya kaya apa anake iki. Nek ketika seorang anak meminta maaf kepada orang tua, tetap orang tua yang punya iman ini akan memaafkan. Saurunge njaluk ngapura, seharusnya adab kita terhadap saudara muslim kita ini sudah memaafkan. Pak ngoten to? Ada kasus, Bu. Jane wis dikai ngapura, ning hukum tetap berjalan. Loh. Ada ini. Kesalahannya diampuni, tetapi hukum tetap berjalan. Ini bukannya orang ki ngekai ngapura, tapi dia ini adalah sombong. Orang sombong, batarul hak, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan dia ini adalah malah meremehkan orang lain. Ini adalah sombong. Batarul hak, menolak kebenaran. Malah orang ini sombong. Wis di ngapura kesalahane, ning hukum tetap berjalan. Jenenge wong kei ngapura ya totalitas. Hukum cabut. Nah, ini ada kasus seperti ini. Ditanyakan kepada saya, ini malah saya walik. Justru orang ini yang memberikan maaf. Seharusnya wong ini ngekei ngapura ning nggone tanggane, ning nggone saudarane sing salah mau, ini mulia di sisi Allah. Bahkan sebelum meminta maaf ini sudah dimaafkan. Inilah Islam yang sejati. Ojo nganti wis ditanono malah nginting-nginting. Denono nang jaluk ngapura ning aku. Lah, malah ini tidak boleh. Ini menunjukkan seseorang ketika kalimat ini adalah batarul haq, kesombongan, menolak kebenaran, wa ghamdun nas. Tapi angel kita terapkan di masyarakat. Wong salah ki ora gelem njaluk ngapura, awake dhewe wis ngapura. Lah ini Islam ya, seorang yang betul-betul takwa kepada Allah. Ning nek wong kuwi orang kei ngapura ini pun ndak apa-apa sebenarnya ketika memang kita di posisi benar. Tapi sebagai adab terhadap muslim yang lainnya, tujuan kita apa sih memberi maaf ning gone saudara muslim yang lain, supaya saudara muslim kita ini selamat ning akhirat. Tujuan kita menyelamatkan saudara muslim kita agar saudara muslim ini selamat. Ojo nganti utange si aneng aku ki dadi beban sampai akhirat tak napa? Tak ikhlasne. Titik ora ana ning. Tak ikhlasne. Wong mung dhuwit mung 50.000, 20.000. Upamane ana laline ya dimaafkan, ngoten lho. Nah, ini tapi angel ngeten iki nggih. Nggih. Nagih boleh ndak? Kepada orang yang kita hutangi? Boleh. Boleh. Boleh nagih niku. Ning nek ancen ditagih ya ora duwe tenan, berilah kelonggaran kepadanya. Tapi nek upamane ancen ora duwe tenan, panjenengan duweni niat baik menyelamatkan saudara muslim kita, ini diikhlasne. Insya Allah posisine panjenengan di mata Allah ini apa? Mulia. Nggih. Jaminan swarga, Bu, memberi kemudahan terhadap saudara muslim yang lain. Nih, maka sebelum dinar dan dirham tidak berlaku, maka maafkanlah, halalkan saudara muslim kita. Mbok kuwi jiko klengkeng, jiko ace, lah kuwi ikhlaskan. Insya Allah jadi pahala tersendiri. Lanjut, jika ia punya amal soleh, maka amalannya itu akan diambil sesuai dengan kadar kedoliman yang dilakukannya. Karena uang mau dolim, nek duwe amal soleh, maka amal kebaikannya akan diambil orang yang didolimi. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia dolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi tadi.
rekoso, wis ora duwe kebaikan, keburukan wong sing didolimi diwehno neh. Dadi ning neraka jane 2 tahun tambah beberapa tahun. Nah, tujuan kita dengan kedoliman terhadap saudara ini apa? Yaitu meminta kehalalan agar saudara muslim kita selamat, agar posisi kita yang memaafkan ini juga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kedoliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Lho, dolimi awake dhewe, Bu. Kira-kira piye? Dolimi awake dhewe niku. Pripun? Kedoliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Bentuknya apa? Mengotori dirinya dengan berbagai bentuk dosa. Jadi awake dhewe iki berbuat dosa ini mendolimi diri sendiri. Contohnya kemaksiatan yang terus kita lakukan terus menerus. Berbuat dosa. Di sini berbuat dosa ada 2, yaitu dosa tentang hati. Kalau urusan hati pasti dosanya dosa besar. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada iri, dengki, hasud, ada ghibah. Ini adalah dosa atau kedoliman yang dilakukan kepada diri kita sendiri. Bentuknya kemaksiatan, pelanggaran tentang hak Allah, keburukan dan kemaksiatan terhadap Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wa ma tulamuna walakin kanu anfusum yatlimun, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Artinya apa? Ngeten. Jadi kita ini berbuat dosa. Ketika berbuat dosa, ini yang rugi bukan Allah, tapi kita sendiri. Ini menganiaya diri sendiri. Bentuknya apapun kemaksiatan ini, ketika ini dosa, ketika kita lakukan, maka dosa ini bukan kita berikan kepada Allah, tapi untuk kita sendiri dosa ini. Orang yang melakukan dosa besar dan kekejian berarti telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Sebab ia berarti telah menjerumuskan dirinya ke jurang kekejian dan kegelapan, sehingga ia pantas mendapatkan laknat atau kutukan dari Allah serta menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang kita lakukan bukan akan menghentikan dosa yang lain, tapi menambah. Guys, pengajiannya wis rampung iki guys, garek balik. Upload di YouTube channel guys. Harus yo kena ayo guys, mulai guys, ngajinya rampung. Ya fotonya mulai ya. Makasih. Kita langsung pipine maksudnya. Aku tambah jam 1. Kapan aku pakai warung. Apa mungkin kamu? Nah, foto sih. Guys.